Bab 501. Tidak perlu anjing seperti itu. Bimaisen telah kehilangan akal sehatnya dan dia tidak lagi memiliki keberanian untuk melarikan diri. Berdebar. Dia berlutut di tanah. Tuan Ning, saya salah. Tolong selamatkan nyawa saya. Aku bersedia melayanimu sebagai tuanku, menjadi anjing penjagamu yang setia seumur hidup. Sayangnya, Ning Fan tidak membutuhkan anjing seperti itu. Kamu tidak layak. Ning Fan menunjuk jarinya. Bang! Kekuatan spiritual murni berubah menjadi seberkas energi, melesat keluar seperti laser, langsung menembus tubuh Shikigami Bimaisen, meninggalkan lubang seukuran kepala di dadanya. Dengan ini, 6 Shikigami dari 6 kuil agung di Tokyo. Semuanya musnah total. Ning Fan, aku tahu kamu akan baik-baik saja. Su Qingcheng sangat gembira, bersorak kegirangan, sementara wajah cantik Mei Lia tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya, saat dia berlutut di tanah untuk mengungkapkan kekagumannya yang mendalam. Bahkan Huo Erba menunjukkan percikan kecerdasan manusia di matanya saat ini, mengangkat tangannya dan memukul dadanya seperti gorila, meraung kegirangan. Ada yang gembira, tentu saja, ada pula yang cemas. Para pendeta dari 6 kuil agung benar-benar putus asa. Dengan matinya Shikigami, nasib mereka pada dasarnya telah ditentukan. Karena tidak berani lagi menghadapi tantangan, mereka mengolesi minyak di kaki mereka dan mencoba melarikan diri. Berpikir untuk kabur. Kamu seharusnya sudah tahu sekarang kalau kamu tidak bisa kabur. Ning Fan berkata dengan acuh tak acuh, sosoknya bergerak dan langsung berubah menjadi beberapa bayangan, muncul di depan mereka dan menendang mereka semua kembali dengan kuat. Mengaum. Huo Erba meraung marah dan menyerbu ke depan, menangkap salah satu dari mereka dan hendak mencabik-cabiknya. Jangan bunuh dia, aku akan menginterogasinya terlebih dahulu. Ning Fan dengan cepat menghentikan Huo Erba, yang kemudian dengan enggan melepaskan pria itu dan menekannya ke tanah. Namun, mungkin karena tidak puas, ia menamparkan wajah pendeta Anze dengan punggung tangan, merontokkan gigi depannya. Siapa di antara kalian yang tahu keberadaan teratai salju gunung es? Ning Fan menatap ke 6 orang itu dan berkata, Tuan Ning, kami salah, tolong lepaskan kami. Kami tidak akan pernah berani melawan Anda lagi. Ning Fan, kita mengaku kalah hari ini, tapi ada batas yang tidak boleh dilanggar, agar kita bisa bertemu dengan damai di masa depan. Ini negeri Sakura. Kalau kau membunuh kami, negeri Sakura kami tidak akan membiarkanmu lolos. Tuan Ning, teratai salju es api yang mana? Saya bahkan belum pernah mendengarnya, tolong, biarkan kami pergi. Para pendeta segera angkat bicara. Ning Fan mencibir. Bicaralah, dan Anda bisa hidup. Jangan bicara, maka itu kematian. Apakah kau hanya mengancamku? Sebelum pendeta itu dapat mengucapkan kalimat kedua setelah Ning Fan berbicara, dia langsung hancur berkeping-keping oleh tamparan Ning Fan. Apakah kamu tahu keberadaan teratai salju api es? Ning Fan menoleh ke pendeta kedua. Tuan Ning, saya sungguh tidak. Bang! Begitu Ning Fan mendengar kata, jangan, telapak tangannya menembus dada pria itu dan menghancurkan jantungnya. Sisa perkataan pria itu, dia tidak peduli. Bagaimana denganmu? Ning Fan menatap pendeta berikutnya. Aku juga. Pendeta itu sangat ketakutan hingga ia mulai gagap, tetapi Ning Fan masih memberinya kesempatan untuk mengungkapkan maksudnya. Akan tetapi, begitu kata, juga, itu keluar dari mulutnya, dia pun terbunuh dengan serangan telapak tangan dari Ning Fan. Setelah membunuh 3 orang berturut-turut, Ning Fan menatap orang keempat, yang tak lain adalah pendeta Anze. Aku tahu. Pendeta Anze, yang tidak lagi sombong seperti sebelumnya, gemetar ketakutan. Ada catatan tentang teratai salju es api, sepertinya benda ini tidak selalu ada dan membutuhkan kondisi tertentu agar muncul, tapi aku tidak tahu detailnya. Pendeta Anze berbicara dengan suara gemetar, memberikan jawaban yang ingin didengar Ning Fan. Ning Fan sedikit mengernyit, ekspresinya menjadi sedikit serius. Kau mengatakan sesuatu yang berguna, kau bisa hidup, tapi kau bisa melupakan tentang mempertahankan kultivasimu. Begitu ia selesai berbicara, aliran energi spiritual memasuki tubuh pendeta, berputar selama 1 siklus, dan seketika menghancurkan semua meridiannya, sekaligus menanamkan seutas kekuatan spiritual di otaknya. Jika ia menyimpan secerca pikiran pemberontak, Ning Fan bisa membunuhnya hanya dengan 1 pikiran. Kalian berdua, sekarang tidak berguna. 2 orang yang tersisa langsung panik. Kamu belum bertanya pada kami. Jangan bunuh aku. Keduanya ketakutan, tetapi sudah terlambat. Ning Fan mengayunkan 2 telapak tangannya, dan kekuatan spiritual yang dahsyat meledak, membunuh mereka seketika. Pada titik ini, semua pendeta telah meninggal. Masih ada 3 orang suci yang belum mati,
Tetapi saat itu mereka begitu ketakutan hingga kaki mereka lemas, dan mereka berlutut di tanah dengan tangan dan dahi menempel erat ke lantai, pantat mereka terangkat tinggi di udara, dan tubuh mereka gemetar tak terkendali, bahkan tidak berani mengangkat kepala. Tuan Ning, kami juga ingin menjadi pelayanmu seperti Melia. Kumohon, beri kami kesempatan untuk hidup. Para santo selalu memuja yang kuat, dan Ning Fan tidak menolak. Setelah meninggalkan jejak energi spiritual di benak mereka, ia menyerahkan mereka kepada Melia. Kelola mereka, katanya. Melia sangat gembira dan segera menjawab dengan suara paling hormat, ya, guru. Hari ini, dikelilingi oleh 6 kuil agung ternyata menjadi sedikit keuntungan, dia belajar sedikit lebih banyak tentang teratai salju api es. Setelah Ning Fan meminta Melia melanjutkan penyelidikan, dia kembali ke markas bersama Huo Erba dan Su Qingcheng. Pasukan Phoenix telah menang dalam 3 pertempuran hari ini, wajah mereka memerah karena kegembiraan, dan mereka semua memendam kekaguman yang lebih besar terhadap Ning Fan di hati mereka. Bab 502. Taruhan tim 1000 naga. Namun, mereka sama sekali tidak sombong. Ketika Ning Fan kembali, seluruh tim sedang berlatih seni pemurnian Qian Kun di lapangan latihan. Ning Fan mengangguk puas. Tidak sombong, rendah hati, itulah potensi sesungguhnya dari seorang petarung tangguh. Kekhawatirannya adalah mereka yang, begitu memiliki sedikit keterampilan, tiba-tiba menjadi puas diri dan malas dalam pelatihannya. Seni bela diri, seperti mendayung melawan arus, gagal maju dan Anda akan mundur. Malam itu juga, berita bahwa 6 kuil milik Asosiasi Kuil Tokyo telah dihancurkan mengirimkan gelombang kejut ke seluruh 4 asosiasi utama Tokyo. Asosiasi tersebut adalah Asosiasi Kendo Tokyo, Asosiasi Karate Tokyo, Asosiasi Judo Tokyo, dan Asosiasi Sumo Tokyo. Awalnya, bersama dengan Asosiasi Kuil Tokyo, mereka dikenal sebagai 5 asosiasi besar Tokyo. Namun kini, Asosiasi Kuil tampaknya tak lagi memenuhi syarat. Mungkin mereka memang tidak layak menjadi salah satu dari kelima orang itu sejak awal. Kelompok pecundang dari Asosiasi Kuil itu, yang selalu membakar dupa dan berdoa kepada arwah, berharap mencapai surga dalam satu langkah, akhirnya mati. Tepat sekali, yang kuat menang dengan kekuatannya sendiri, mengandalkan sesuatu seperti Shikigami, sungguh menggelikan. Selama bertahun-tahun, telah terjadi banyak kejadian Shikigami tak terkendali yang menghancurkan seluruh kuil, dan bahkan pembunuhan massal terhadap banyak orang biasa. Kini setelah mereka dimusnahkan, hal itu juga sesuai dengan Dao Surgawi. Meskipun begitu, orang yang membunuh mereka, bagaimanapun juga, adalah orang Huaxia. Orang sakit dari benua timur, memamerkan kekuasaannya di negeri Sakura kita, bagaimana ini bisa ditoleransi? Orang ini harus dibunuh. Benar sekali. Meskipun dia menghancurkan asosiasi kuil, yang memang sesuai dengan selera kita, caranya merajalela di negeri Sakura kita, sama sekali tidak menghiraukan kita, membutuhkan nyawanya untuk meredakan amarah kita. Keempat perkumpulan besar itu dengan cepat mencapai konsensus untuk membalas dendam pada Ning Fan, membunuh lelaki Huaxia sombong yang dengan kurang ajar berbuat jahat di negeri Sakura. Mengenai hal ini, Ning Fan tentu saja tidak tahu, dan bahkan jika dia tahu, dia mungkin tidak akan peduli. Pada hari ketiga, tim Phoenix akan melawan tim Saliva dari Italia. Pagi harinya, Ning Fan bertanya kepada Melia, tetapi Melia masih belum menemukan kabar tentang teratai salju es dan api. Ning Fan pun terpaksa tinggal dan menonton pertandingan. Pertandingannya adalah 1 lawan 1, 3 pertandingan. Karena Ning Fan sedang menonton hari ini, setiap pria dan wanita di tim Phoenix menjadi bersemangat seolah-olah mereka telah disuntik dengan darah ayam, mengajukan diri untuk naik ke panggung. Mo Wanxing tidak punya pilihan selain membiarkan mereka bermain batu gunting kertas untuk menentukan 3 orang yang akan naik panggung. Sepanjang pertandingan, Ning Fan masih tertidur sepanjang pertandingan. Tentu saja, hasilnya adalah tim Phoenix memusnahkan tim Saliva. Tanpa ketegangan. Instruktur, bagaimana tadi, kita mengesankan, kan? Instruktur, kau lihat itu. Saat aku menggunakan jurus itu, aku membuat orang itu terpental lebih dari 10 meter, itu tanpa aku menggunakan kekuatan penuhku. Instruktur, jangan mengantuk lagi, kita menang. Para anggota tim Phoenix mengelilingi Ning Fan, berceloteh, dan Ning Fan akhirnya menggeliat dan menguap. Bukankah sudah kubilang? Kemenangan-kemenangan kecil ini tidak pantas untuk dibanggakan. Tunggu sampai kamu memenangkan kejuaraan baru merayakannya. Orang-orang ini, bertindak seolah-olah mereka belum pernah melihat dunia. Tidak heran, mereka selalu berada di posisi terbawah, dari mana mereka mendapatkan hasil hari ini. Baru saja memenangkan 3 pertandingan pendahuluan dan kamu sudah begitu sombong. Untungnya, tempat ini tidak di luar ruangan. Kalau tidak, kalian akan meniup trompet kalian ke langit. Tepat pada saat itu, sebuah ejekan muncul dan semua orang menoleh untuk melihat, alis mereka langsung berkerut. Tim unggulan nomor 1 dari negeri Sakura.
Tim Seribu Naga. Mereka jauh lebih kuat dari tim tempur Matahari Terbit. Sialan, apa katamu? Dasar setan kecil, kalian sepertinya minta dipukuli. Kalau berani, coba lawan kami dan lihat, aku akan pukul wajah kalian sampai babak belur. Para anggota tim Phoenix segera membalas. Kaptenmu, mengapa kita tidak bertaruh? Kalau kita benar-benar berhadapan nanti, yang kalah harus bersujud dan mengakui kesalahannya di depan umum, di depan seluruh tim termasuk pelatih. Berani, kan? Kapten dan pelatih tim Seribu Naga, beserta anggotanya, datang untuk memprovokasi dengan tujuan ini. Untuk mempermalukan tim Phoenix. Untuk membalaskan dendam tim Matahari Terbit. Jadi, bagaimana, kamu berani atau tidak? Kapten tim Seribu Naga menatap Mo Wanxing dan mencibir dingin. Jika hanya mereka berdua, Mo Wanxing tentu saja akan langsung setuju, tetapi itu jelas melibatkan Ning Fan. Ketika seseorang cukup rendah untuk datang dan memohon untuk berlutut, akan sangat tidak baik jika Anda tidak memuaskannya, bukan? Tepat pada saat itu, suara acuh tak acuh Ning Fan terdengar. Orang-orang bodoh dari negeri Xia. Kalau begitu setuju saja. Mari kita lihat bagaimana penampilanmu saat berlutut di hadapan kami. Pasti asam dan pahit, menyakitkan dan menyedihkan, haha. Ejekan dari tim Seribu Naga tak henti-hentinya. Baiklah, ayo kita bertaruh. Karena Ning Fan telah berbicara, Mo Wanxing tidak perlu takut lagi. Rencana tim Seribu Naga berhasil, dan mereka pun berpamitan dengan anak buahnya. Mo Wanxing juga memimpin timnya kembali ke pangkalan. Begitu mereka kembali ke pangkalan, mereka melihat seorang pria cabul berkacamata berbingkai emas dan mengenakan jas berdiri di pintu masuk pangkalan. Begitu melihat Mo Wanxing dan yang lainnya kembali, lelaki mesum berkacamata itu segera berjalan mendekat. Permisi, siapa Tuan Ning? Ning Fan. Bab 503. Tantangan 4 Asosiasi. Semua orang tercengang, dan Mo Wanxing menatap pria itu dengan heran. Apa yang kamu inginkan dari Ning Fan? Pria berkacamata itu membetulkan kacamatanya dan mengeluarkan surat tantangan berwarna merah darah. Saya di sini atas nama 4 asosiasi besar di Tokyo untuk mengajukan tantangan kepada Tuan Ning Fan. 4 asosiasi besar di Tokyo ingin menantang Tuan Ning Fan bertarung sampai mati. Setelah pria berkacamata itu selesai berbicara, ekspresi Mo Wanxing sedikit berubah, karena dia tentu telah mendengar tentang 4 asosiasi utama di Tokyo. Mereka semua adalah kekuatan besar sejati, seperti aliansi bela diri di Huaxia. Misterius dan kuat. Siapa yang mau melawanmu sampai mati? Kita tidak punya waktu untuk itu. Mo Wanxing bahkan tidak memikirkannya dan langsung menolaknya. Dia juga melakukannya demi Ning Fan karena lawannya banyak dan kuat, dan dia tidak ingin menimbulkan masalah bagi Ning Fan. Nona, besok, 4 asosiasi besar akan menunggu Tuan Ning Fan di Stadion Tokyo. Jika Tuan Ning Fan tidak hadir, beliau akan dianggap mengundurkan diri dan mengaku kalah. Itu akan membuktikan bahwa Ning Fan hanyalah seorang pengecut dari negeri Xia. Negara Xia. Pengecut. Pria berkacamata itu berkata sambil tersenyum, lalu berbalik dan pergi. Jangan pergi. Mereka bilang tantangan, kita terima saja. Kenapa harus? Ayo kita selesaikan kompetisinya dengan sungguh-sungguh, dan kamu juga selesaikan apa yang perlu kamu lakukan. Jangan pedulikan mereka. Mo Wanxing khawatir Ning Fan akan pergi, dan segera membuka mulut untuk mengatakannya. Ning Fan hanya tersenyum tanpa menjawab. Tentu saja dia harus pergi, tetapi tujuannya bukan hanya karena tantangan itu. Itu untuk teratai salju api es. Ning Fan telah lama menyadari keberadaan 5 asosiasi utama, dan Mei Lia telah menjelaskannya kepadanya. Asosiasi kuil ini adalah yang terlemah di antara mereka. Jika ada 4 asosiasi besar lainnya juga, maka mereka mungkin tahu lebih banyak tentang teratai salju api es. Setelah itu, Mo Wanxing terus-menerus mendesak Ning Fan agar tidak melepaskannya. Ning Fan yang merasa omelan Mo Wanxing itu hanya bisa berpura-pura tidak setuju untuk pergi. Bagus sekali. Ngomong-ngomong, besok semifinal. Sekarang bukan lagi pertarungan individu, melainkan pertarungan tim yang terdiri dari 3 orang per tim, dengan 3 pertandingan untuk menentukan pemenang. Apakah Anda punya rencana strategis atau taktik yang bagus? Mo Wanxing agak khawatir tentang pertandingan besok. Dalam pertarungan perorangan, kekuatan mereka telah meningkat pesat, jadi wajar saja jika mereka tidak takut pada apapun. Namun, pertarungan tim, terutama dengan tim yang terdiri dari 3 orang, bukan hanya tentang memiliki 1 orang dengan kekuatan yang besar. Kombinasi tim tidak serta-merta membuat mereka lebih kuat. Sebaliknya, mereka dibatasi oleh koordinasi, pemahaman, dan bahkan beberapa teknik serangan gabungan. Itulah kelemahan mereka. Bahkan terus terang saja, mereka belum pernah mencapai babak kedua di beberapa turnamen,
jadi untuk kerja sama tim dalam skuad, mereka belum memiliki pemahaman yang memadai. Ning Fan mengangguk sedikit, berpikir sejenak, lalu menemukan formasi sederhana dalam warisan. Pembentukan 3 bakat. Biarkan aku mengajarimu sebuah formasi. Nama formasi ini adalah formasi 3 bakat. Formasi 3 bakat bisa dekat atau tersebar, besar atau kecil, ofensif atau defensif. Menggabungkan surga, bumi, dan manusia menjadi satu, dengan surga sebagai yang utama, bumi dan manusia sebagai yang kedua. Selama pertarungan, tergantung pada situasi aktual, peran dapat berganti kapan saja, surga dapat berubah menjadi bumi, bumi dapat berubah menjadi manusia, dan manusia juga dapat menjadi surga. Formasi 3 bakat tidak dianggap sebagai formasi yang mendalam, tetapi tetap memerlukan pembelajaran dan pemahaman untuk menjalankannya. Pada waktu berikutnya, tim yang beranggotakan 3 orang mulai berlatih. Mereka belajar dengan cepat, dan hanya dalam 1 sore, mereka membuat beberapa prestasi. Ning Fan merasa puas, dengan formasi ini, tidak akan ada kekhawatiran untuk hari esok. Su Qingcheng tidak berlatih formasi 3 bakat, tetapi terus berlatih teknik pemurnian Qi yang diberikan Ning Fan kepadanya. Ia telah menyaksikan kehebatan Ning Fan sehari sebelumnya dan bertekad untuk mencapai levelnya. Oleh karena itu, dia harus melakukan segala yang mungkin untuk melangkah ke ambang kultivasi. Semua orang tekun berkultivasi, membuat Ning Fan tampak tidak melakukan apapun, duduk di kursi, berkultivasi dalam diam, dan memikirkan Su Yurong dalam benaknya. Latihan ini berlangsung sepanjang malam. Keesokan paginya, semua orang tampak percaya diri. Setelah berlatih keras semalaman, mereka tidak berani mengatakan bahwa mereka telah sepenuhnya menguasai formasi 3 bakat, tetapi mereka hampir tidak bisa memulainya. Itu sudah cukup. Semifinal dimulai. Lawan hari ini adalah tim Elisa dari Eagle Country. Mereka yang berhasil masuk ke semifinal bukanlah orang lemah, jadi sebelum kompetisi dimulai, para anggota Phoenix Squad agak khawatir. Bahkan Mo Wanxing sendiri tampak gugup. Mereka memang memenangkan pertarungan individu. Namun pertarungan tim tidak sama dengan pertarungan individu. Kamu bahkan tidak punya sedikit pun rasa percaya diri. Saya sedang terburu-buru, dan setiap tim yang naik ke panggung, saya beri waktu 3 menit. Jika Anda tidak bisa menang dalam 3 menit, Anda secara otomatis mengakui kekalahan. Ning Fan mendengus. Anak-anak ini terlalu berhati lembut, sepertinya mereka benar-benar butuh dorongan darinya. Ini, 3 menit. Instruktur, Anda tidak bercanda, kan? Ning Fan berkata dengan kesal, lelucon. Aku tidak memintamu mengalahkan lawanmu dalam sekejap saat pertandingan individu, tapi kau masih bisa mengalahkannya dengan kekuatanmu sendiri, kan? Untuk pertarungan tim, aku bahkan memberimu waktu 3 menit, dan kamu masih tidak percaya diri. Keluarkan kemampuanmu, bertarunglah dengan bebas, dan aku jamin kamu akan menang. Mendengar kata-kata Ning Fan, semua orang segera mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Benar. Selama pertempuran individu, mereka juga kurang percaya diri. Tapi bukankah mereka tetap menang? Sekarang dalam pertarungan tim, mungkin mereka masih bisa mengalahkan lawan dalam sekejap. Bab 504 Kekuatan Formasi 3 Bakat. Tak lama kemudian, pertempuran pertama dimulai. Untuk memastikan keselamatan, Mo Wanxing mengirim Zhao Shengnan dan 2 anggota tim wanita tangguh lainnya ke lapangan. Begitu mereka melangkah ke lapangan, Zhao Shengnan dan kedua rekan setimnya membentuk formasi 3 bakat. Ketiganya membentuk segitiga, dengan 1 di depan dan 2 di belakang. Taktik macam apa ini? Segitiga. Menarik sekali. Apa kamu kesini untuk bermain-main dengan geometri? Ketiga anggota tim Elisa dari Eagle Country mengejek. Kami pikir kamu kuda hitam, tapi sayangnya, melihat bentuk tubuhmu, kami lega. Ingat, lain kali ada kompetisi tim, jangan lakukan trik-trik aneh ini. Pertempuran tim adalah tentang koordinasi, keunggulan yang saling melengkapi, kombinasi taktik lunak dan keras, serta pemanfaatan jarak jauh dan pendek. Sambil berbicara mereka pun mengatur formasinya. Namun, berbeda dengan Zhao Shengnan dan timnya, pengaturan mereka jauh lebih sederhana. Salah satu petarung besar mereka berlatih kungfu fisik, otot-ototnya meledak-ledak, jelas seperti tank darat. Di sampingnya ada 2 sosok kecil dan lentur, lincah dalam gerakannya. Trio mereka benar-benar memiliki kekuatan yang saling melengkapi. Pria berotot itu punya pertahanan yang kuat, dan 2 lainnya cepat dan kuat. Kombinasi ini sungguh. Orang-orang dari pasukan Phoenix mulai khawatir. Dalam pertimbangan mereka menyederhanakan banyak hal. Mereka hanya memikirkan tentang kerjasama dan pemahaman diam-diam. Namun mereka tidak mempertimbangkan posisi para pejuang itu sendiri. Bisakah kita menang? Secerca kekhawatiran melintas di mata Mo Wanxing. Ning Fan berbicara dengan acuh tak acuh, lihat saja.
Tak lama kemudian, kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Raksasa seperti tank dari tim Saliva menyerang lurus ke depan seperti tank lapis baja. Hanya aku yang dapat menahan serangan kalian bertiga. Selama aku bisa bertahan satu ronde, kau akan kalah. Di tengah auman raksasa itu, otot-ototnya membengkak lebih hebat lagi, kungfu kerasnya tak tertembus. Dua sosok lainnya tetap dekat pada raksasa itu, menunggu kesempatan untuk menyerang. Perisai daging yang dikawal dua pembunuh memang bukan kombinasi yang buruk. Sayang sekali Ning Fan tampak meremehkan. Perisai daging yang melengkapi para pembunuh memang saling melengkapi. Tetapi premisnya adalah bahwa pelindung daging cukup kuat untuk menahannya. Dan raksasa ini tidak sanggup menahan kekuatan formasi tiga bakat. Zhao Shengnan dan rekan-rekannya juga merasa gugup, tetapi pada titik ini, mereka tidak punya pilihan selain mempercayai formasi tiga bakat milik Ning Fan. Menyerang. Ketiganya bertindak sebagai satu kesatuan, formasi di bawah kaki mereka bergeser, memunculkan kekuatan mengerikan yang mereka lemparkan ke depan. Hahaha, kekuatanmu hanya bagus untuk menggelitikku. Raksasa itu meraung menantang, memilih menerima serangan itu secara langsung. Kedua sosok di sisinya juga menunggu kesempatan, siap menerkam begitu sekutu mereka menahan serangan ketiganya. Dengan adanya celah, mereka akan mampu mengalahkan salah satu musuh. Rebut kesempatan itu. Raksasa itu meraung lagi. Kedua sahabat itu menatap dengan mata terbelalak, tubuh mereka menegang bagai anak panah, siap menyerang. Namun detik berikutnya, semua orang tercengang. Bang! Tubuh raksasa itu, setelah terkena serangan tim Phoenix, terpental. Bukan hanya itu saja, suara tulang retak pun terdengar dari sekujur tubuhnya dan darah muncrat di tempat. Begitu cepat dia menyerang, dia terpental mundur. Pemandangan ini benar-benar membuat kedua pembunuh itu tercengang. Rasanya seolah-olah ada tembok yang melindungi mereka pada suatu saat, lalu di saat berikutnya, tembok itu hilang. Zhao Shengnan dan rekan-rekannya juga terbelalak karena terkejut. Apakah serangan mereka benar-benar sekuat itu? Kesempatan. Serang. Zhao Shengnan adalah orang pertama yang tersadar. Melihat dua orang lainnya dalam keadaan linglung, dia pun segera bertindak. Bang! Bang! Kedua sosok itu terlempar satu demi satu. Lapangan menjadi sunyi. Apakah sudah berakhir hanya dengan satu pertukaran? Ini tidak bisa dipercaya, seru Mo Wanxing kaget, tak percaya dengan apa yang dilihatnya sendiri. Ning Fan menyeringai kecil dan berkata ringan, apa yang tak bisa dipercaya tentang itu? Melawan kekuatan absolut, semua taktik hanya untuk pamer. Trio dari pihak lawan punya peran dan kerjasama yang bagus, tapi mereka terlalu lemah. Terlalu lemah untuk menahan kekuatan formasi tiga bakat. Lagi pula, bahkan jika mereka bisa menahan kekuatan formasi tiga bakat, mereka tetap akan kalah. Setelah Ning Fan menyelesaikan penjelasannya, orang-orang dari pasukan Phoenix menjadi semakin bingung. Bagaimana mungkin? Mo Wanxing bertanya cepat-cepat. Begitulah kata pepatah, dari satu muncul dua, dari dua muncul tiga, dan dari tiga muncul segalanya. Petik satu petik dua. Jadi, langit, bumi, dan manusia meliputi segala sesuatu. Jika formasi tiga talenta disempurnakan, persatuan ketiganya akan menghasilkan kekuatan yang tak terbatas. Sekalipun mereka terjebak dalam kebuntuan dengan lawan, mereka bisa mengalahkan mereka sampai akhir. Setelah klarifikasi Ning Fan, semua orang menjadi semakin heran. Mereka tidak menyadari bahwa formasi ini mengandung variasi yang luar biasa. Kecuali mereka menghadapi musuh yang jauh lebih kuat, mereka hampir tak terkalahkan sejak awal. Saat itu, Zhao Shengnan dan rekan-rekannya telah kembali, wajah mereka penuh kegembiraan. Dengan kemenangan pertama trio ini, kepercayaan diri kedua tim berikutnya pun meningkat secara signifikan. Pertarungan berikutnya berakhir hampir seketika, dengan tim lawan kalah hanya dengan satu atau dua pertukaran serangan. Adegan ini juga disaksikan oleh tim Seribu Naga Negeri Sakura. Sial! Apa yang dilakukan tim Elisa? Mereka sudah di semifinal dan mereka masih bermain santai. Satu pertandingan yang longgar tidak cukup, jadi tiga. Apa otak mereka kemasukan air? Tim Seribu Naga Negeri Sakura sedang marah. Bab 505. Memilih untuk mempercayai Ning Fan. Meskipun mereka ingin melawan pasukan Phoenix dan berharap untuk mengalahkan mereka dengan tangan mereka sendiri, mereka masih merasa tidak senang melihat kemenangan tim Phoenix datang begitu mudah. Tim Elisa juga tidak berdaya. Tuhan tahu, mereka telah memberikan segalanya, tetapi mereka masih belum bisa menang. Ini adalah sesuatu yang benar-benar tidak dapat mereka pahami. Sejak kapan pasukan Phoenix yang dulunya berada di posisi terbawah, menjadi begitu tangguh? Setelah pertandingan yang menang, anggota Phoenix Squad satu persatu meninggalkan arena. Ngomong-ngomong, kamu baru saja bilang kalau kamu sedang terburu-buru.
Apa kamu masih akan menjawab tantangan dari 4 asosiasi besar di Tokyo? Mo Wanxing bertanya dalam perjalanan pulang. Ning Fan bahkan belum membuka mulutnya ketika sekelompok anak muda dari pasukan Phoenix langsung bersemangat. Kami juga ikut. Pelatih, kami akan datang dan menyemangatimu. Ya, kami akan datang untuk mendukungmu. Ajari setan-setan kecil itu pelajaran yang berat. Ning Fan menggelengkan kepalanya, lebih baik bagi mereka untuk tidak ikut campur dalam masalah ini. Kalian semua kembali dan latihlah formasi 3 bakat dengan benar. Formasi yang begitu kuat dan kau menggunakannya seperti kotoran anjing, dan kau masih ingin menyemangatiku. Ning Fan mengomel dengan kesal. Para anggota tim juga menggaruk-garuk kepala karena malu. Memang, meskipun kemenangan mereka hari ini, mereka baru saja mempelajari dasar-dasar formasi 3 bakat, masih ada jalan panjang yang harus ditempuh sebelum mereka dapat menguasainya. Kalau begitu, aku akan pergi bersamamu. Mo Wanxing tidak ingin Ning Fan pergi, tetapi dia juga tahu dia tidak bisa menghentikannya, jadi dia akhirnya berkata. Jika kamu ikut denganku, apakah orang-orang ini akan berkultivasi dengan serius? Aku akan membawa sepupuku saja. Itu hanya sekolah beberapa potong sampah, apa yang bisa dilihat di sana? Ning Fan menggelengkan kepalanya. Mo Wanxing tersenyum kecut. Beberapa potong sampah. Mereka adalah orang-orang dari 4 asosiasi besar Tokyo. Jika mereka melawan Ning Fan, mereka pasti akan menjadi lawan yang kuat. Bagaimana mungkin Ning Fan berbicara begitu enteng tentang hal itu? Namun, Su Qingcheng tetap diam. Setelah perjalanan terakhirnya ke Gunung Fuji, ia menyadari satu hal. Saat ini, dia tidak dapat membantu Ning Fan. Faktanya, dia bahkan membutuhkan Ning Fan untuk melindunginya. Daripada mengikutinya dan menjadi beban, lebih baik berkultivasi di dasar dan membuat langkah maju dalam kultivasi lebih cepat. Tentu saja, dia juga harus belajar dari Su Yurong, memilih untuk percaya pada Ning Fan. Pada saat itu, Gimnasium Tokyo sudah penuh sesak. Berita itu pun tersebar, sehingga banyak penggemar dari 4 asosiasi besar bergegas menonton pertandingan. 4 pakar tingkat atas dari 4 asosiasi utama tiba. Dari asosiasi Kendo, Gongben Sanzang. Dari asosiasi Karate, Ishida Yuryu. Dari asosiasi Judo, Gao Qiao Jilang. Dan dari Sumo Wrestling, Zetian Ji Weibing. Saat keempatnya muncul, mereka langsung memicu sorak-sorai penonton. Bahkan wartawan datang untuk wawancara. Apa tujuan 4 asosiasi besar menantang satu orang dari negara Asia? Tuan Gongben, kabarnya ilmu pedang Anda telah meningkat pesat akhir-akhir ini. Apakah kompetisi ini akan memuaskan kita? Tuan Ishida, Anda saat ini adalah petarung karate nomor 1 dunia, mengapa Anda merendahkan diri dengan melawan orang dari negeri Asia itu? Wartawan yang tak terhitung jumlahnya mengerumuni keempat orang itu, mewawancarai mereka dengan lahap. Hahaha, hanya orang lain dari negeri Asia, aku bisa menghabisinya dengan 1 pedang. Jika dia berani muncul hari ini, aku akan memastikan dia merangkak keluar dari gimnasium. Dia tidak berani datang. Orang dari negeri Asia yang pemalu seperti tikus itu mungkin sedang gemetar di kamar mandi sekarang. Keempat pakar itu tertawa terbahak-bahak di depan kamera, mata mereka penuh dengan ejekan. Kami tidak hanya menantang orang dari negeri Asia ini, siapapun dari negeri Asia yang tidak yakin bisa datang, dan kami akan mengalahkanmu satu persatu. Orang sakit dari benua timur. Ayo, tantang kami. Arogan. Sombong sekali. Tampan sekali. Tuan Gongbenku sangat tampan. Tuan Ishida semakin tampan. Tuan Ishida, aku ingin punya anak. Teruslah bermimpi, Tuan Gao Qiao kita adalah pujaan hati nasional sejati. Kenapa kamu tidak bilang kalau kamu ingin punya anak Tuan Zetian? Tentu saja, Tuan Zetian hebat, tapi tubuh mungilku tak sanggup menahannya. Para penggemar yang tak terhitung jumlahnya sangat antusias, memenuhi seluruh gimnasium dengan suara gembira. Tepat pada saat itu, sesosok yang mempesona juga tiba di tempat tersebut. Ya Tuhan, itu Hoshino Karai. Dia benar-benar datang juga. Dewi saya. Dewi. Mengenakan gaun malam, Hoshino Karai tampak sangat cantik. Sebagai selebritas papan atas dari negeri Sakura, ia tentu saja menjadi pusat perhatian. Nona Hoshino, mengapa Anda datang ke sini? Apakah Anda datang untuk mendukung 4 asosiasi utama? Nona Hoshino, pesaing kuat mana dari negeri Sakura yang paling Anda sukai? Para wartawan kembali mengepung Hoshino Karai. Hoshino Karai mulai tersenyum dan berkata ke kamera, saya di sini hari ini, tentu saja, untuk menyemangati mereka. Para wartawan, yang terampil menarik perhatian, terus mengajukan pertanyaan. Nona Hoshino,
Kau adalah bintang tercantik di negeri Sakura. Jika hari ini, salah satu dari 4 orang di sini mengalahkan pria dari negeri Xia dan mengaku padamu, apakah kau setuju? Pertanyaan ini langsung menggemparkan seluruh tempat. Hehe, karena semua orang tertarik dengan pertanyaan ini, maka aku akan menjawabnya. Jika ada yang bisa mengalahkan pria dari negeri Xia itu, aku, Hoshino Karai, akan menjadi wanitanya. Jika dia belum menikah, aku akan menjadi istrinya. Jika dia sudah menikah, aku akan menjadi simpanannya. Bab 506 Setia Meili. Ledakan. Seluruh arena bergemuruh, langsung mendidih karena kegembiraan. Hoshino Karai, bintang tercantik di negeri Sakura, dewi yang diimpikan semua pria. Pria manapun yang bisa menikahinya akan menjadi iri semua pria di negeri Sakura. Sekarang, Hoshino Karai tidak hanya bisa menjadi istrimu, tetapi dia juga bisa menjadi kekasihmu. Godaan semacam ini sungguh tak tertahankan. Dan selanjutnya, yang kubicarakan bukan hanya tentang 4 kontestan kuat dari negeri Sakuraku di atas panggung, tapi siapapun. Saat kata-kata Hoshino Karai selesai diucapkan, kerumunan semakin mencapai klimaks. Saya sangat gembira. Aku menyesal. Kalau aku tahu ada kesempatan seperti itu, aku pasti sudah belajar bela diri sejak kecil. Sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Jangan terlalu bersemangat, teman-teman. Mungkin pria dari negeri Xia itu tidak berani muncul. Pada saat ini, saat yang ditentukan telah tiba. Namun, Ning Fan dari negeri Xia masih belum terlihat. Kerumunan menduga Ning Fan tidak berani datang. Dia pasti takut. Dia sudah terlambat. Semalu tikus. Huaxia bangga dengan warisan seni bela dirinya yang mendalam, ya. Sekalipun mereka tidak bisa menang, mereka tidak akan lari dari pertarungan, kan? Apa ini? Apa pria dari negeri Xia itu akan membalas semua yang sudah dia lakukan? Kerumunan itu mencemooh, sudah yakin bahwa Ning Fan tidak akan datang. Sepertinya pria dari negeri Xia itu hanya berpura-pura, hanya untuk mundur. Sungguh pengecut dari negeri Xia. Hoshino Karai juga mengerutkan bibirnya dan tersenyum, ikut mengejek. Keempat pesaing kuat asosiasi itu mencibir dingin. Kami melebih-lebihkannya. Kita tunggu 5 menit lagi. Kalau Ning Fan tidak muncul, kita langsung ke markas tim negara Xia. Baiklah, kita tidak bisa membiarkan pria terkutuk dari negeri Xia itu lolos hari ini, apapun yang terjadi. Di dalam gimnasium, waktu terus berdetak-detik demi detik, dan orang-orang mulai merasa cemas. Kenapa sampah ini tidak datang? Kalau orang Huaxia itu takut mati, kenapa dia menerima tantangan itu sejak awal? Dia cuma sampah. Aku yakin dia nggak akan berani datang. Pengecut. Sampah. Kalaupun dia datang, dia akan tamat dalam hitungan detik. Penonton terus mengoceh, dan kesabaran Gongben Sanzang serta 3 orang lainnya di panggung mulai menipis. Tepat pada saat itu, terdengar teriakan keras. Siapa yang menyebut tuanku pengecut? Tuanku akan segera tiba. Melia, ditemani beberapa saintes lainnya, memasuki gimnasium. Penampilannya langsung mengundang cemoohan dari penonton. Wanita rendahan. Kau telah mempermalukan seluruh negeri Sakura kita. Anjing piaraan. Pengkhianat. Kau aib bagi negeri Sakura. Bunuh dia. Bunuh dia. Wajah Gongben Sanzang dan rekan-rekannya berubah dingin, dan pengawal Zeiten yang gagah berani segera melangkah maju. Kami akan menghabisi orang dari negeri Xia itu sebelum memburumu. Aku tidak menyangka kau akan datang kepada kami dengan sukarela. Melia, karena kau memilih menjadi makhluk rendahan, sekalian saja aku hancurkan tulangmu. Sang pengawal menyeringai ganas, dan telapak tangannya yang besar mengayun ke arahnya. Melia bisa saja memilih untuk tidak muncul sekarang, menunggu Ning Fan tiba di sini sebelum muncul. Tetapi mendengar ejekan terhadap tuannya dari arena, dia tidak dapat menahan diri lebih lama lagi dan melangkah keluar. Namun, dia tahu, tanpa tuannya di sini, kemungkinan besar dia akan mati di tempat ini. Namun dia tidak takut. Bahkan saat meninggal, dia tidak akan pernah membiarkan siapapun menghina tuannya. Melia bergerak ke samping untuk menghindar. Meskipun ia seringan burung layang-layang dan jauh lebih lincah daripada si pengawal. Kekuatannya jauh dari sebanding dengannya. Tiba-tiba dia terkena hantaman telapak tangan, darah muncrat dan dia terpental. Seluruh lengannya patah. Hahaha. Di mana majikanmu? Kenapa dia tidak keluar untuk melindungimu saat kau diganggu? Dengan tatapan jijik, sang pengawal mendekati Melia yang tak berdaya dan menggendongnya. Tuanku, tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Melia menggigit giginya, menantang. Benarkah? Sayangnya, kamu tidak akan bisa melihatnya. Karena telah mengkhianati persatuan dan negeri Sakura, aku akan mengirimmu ke Amaterasu Omikami sekarang untuk menebus dosamu.
Setelah berkata demikian, telapak tangan raksasa pengawal itu mencengkeram tengkorak Melia, lalu dia mencibir sambil meremasnya. Kekuatannya sangat besar, menyebabkan Melia menjerit kesakitan bahkan tengkoraknya mulai berubah bentuk. Hahaha. Teriaklah, berteriaklah sekeras-kerasnya. Sayang sekali tuanmu, dia pasti tidak bisa mendengarmu. Wajah pengawal itu berubah kejam saat ia hendak menghancurkan tengkorak Melia. Tiba-tiba muncullah sesosok tubuh yang tinggi besar dan tegap menerobos masuk bagai menara besi, menyerbu ke arah pengawal itu bagai angin puyuh, memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang, dan sebuah pukulan menggelegar ke arah wajah pengawal itu. Wus! Pukulan itu begitu kuat hingga menghasilkan suara angin yang bertiup kencang. Meski sombong, sebagai petarung yang kuat, sang pengawal dapat merasakan kekuatan pukulan yang datang. Dia menjatuhkan Melia dan melontarkan pukulannya sendiri sebagai balasan. Ledakan! Benturan tinju mereka menimbulkan suara gemuruh yang besar. Gelombang kejut yang mengerikan menghancurkan semua yang ada di sekitar kedua petarung tersebut. Sang pengawal terpaksa mundur 6 langkah, sedangkan si manusia emas hanya mundur 1 langkah. Bab 507. Ayo naik bersama. Sialan. Dari mana datangnya makhluk hantu ini? Wajah 9 pengawal Zetian tampak tak sedap dipandang, mereka tidak menyangka bahwa mereka yang dikenal kuat, benar-benar akan didorong mundur 5 langkah oleh pria kekar ini. Kerumunan juga terkejut dengan pemandangan ini. Di atas panggung, orang-orang seperti Gong Ben Sanzang mengalami sedikit perubahan ekspresi, menatap ke arah pria kekar itu dengan tatapan serius. Mereka tahu persis seberapa kuat pukulan para pengawal Zetian. Akan tetapi, pada saat ini, sesosok lain berubah menjadi banyak bayangan saat ia memasuki arena, dan saat ia muncul, ia telah mengeluarkan Melia dari ring. Orang itu adalah Ning Fan. Guru. Guru. Ketika Melia melihat bahwa itu adalah Ning Fan, dia menyeringai dan mulai tersenyum. Ning Fan mengangguk, lalu aliran energi spiritual memasuki tubuhnya, menyembuhkan luka internalnya. Bahkan lengan itu langsung dipulihkan oleh Ning Fan. Itu, sudah sembuh. Melia tercengang, karena ia mengira lengannya telah hancur dan hidupnya telah berakhir. Siapa yang mengira bahwa hanya beberapa tarikan napas kemudian, Ning Fan akan menyembuhkannya. Sang guru sungguh ajaib. Berdirilah di samping, serahkan sisanya padaku. Setelah Ning Fan berbicara, Melia mengangguk patuh dan dengan hormat berdiri di satu sisi. Akhirnya kau datang juga, Ning Fan. Kami pikir kau terlalu takut untuk muncul. 9 pengawal Zetian mencibir, tetapi ada sedikit kewaspadaan di mata mereka. Dalam informasi mereka, Ning Fan bahkan lebih tangguh daripada pria kekar berwarna emas itu. Mereka sudah berjuang melawan pria kekar itu. Jika mereka berhadapan dengan Ning Fan, bukankah? Anak desa Xia, kau datang untuk mengadili kematian, ya. Cepat mulai. Aku ingin melihatnya dicabik-cabik oleh para pejuang negeri Sakura kita. Pasti seru banget. Di tribun, penonton dari negeri Sakura kembali melontarkan umpatan. Hoshino Kare juga melihat Ning Fan dan mengerutkan bibirnya. Kukira dia ahli, ternyata cuma orang lemah. Dia memang tampan, tapi ketampanannya tidak membuat perut kenyang. Ning Fan tidak peduli dan melihat ke arah beberapa orang di atas panggung. Saya punya pertanyaan untuk Anda, apakah Anda tahu sesuatu tentang teratai salju api es? Ning Fan mengajukan pertanyaannya terlebih dahulu, untuk menghindari situasi di mana dia mungkin mulai berkelahi nanti, secara tidak sengaja terbawa suasana dan membunuh mereka semua, menjadikan perjalanan itu sia-sia. Teratai salju api es. Nak, berlututlah di hadapanku dan bersujudlah 100 kali, barulah aku akan memberitahumu, ejek salah satu pengawal Zetian. Ning Fan meliriknya dan berkata dengan acuh tak acuh, begitukah? Kalau kau tidak tahu, mati saja. Dia tidak ingin membuang waktu terlalu banyak. Dengan 1 langkah, dia sudah bergerak di depan para pengawal Zetian. Bodoh, lihat saja nanti saat aku menghajarmu dengan 1 telapak tangan. Para pengawal Zetian meraung marah, merentangkan tangan mereka lebar-lebar seperti sedang menarik busur, dan menamparkan ke arah Ning Fan. Apakah lengan ini yang melukai Melia tadi? Kalau begitu, kamu tidak akan membutuhkannya lagi. Ning Fan berbicara dengan acuh tak acuh, lalu bergerak menghadapi telapak tangan raksasa itu dan melancarkan 2 pukulan. Ledakan, ledakan, retak, retak. Setelah 2 pukulan itu, lengan pengawal Zetian meledak menjadi 2 awan kabut darah. Para pengawal Zetian menjerit mengerikan, terpental keluar, dan jatuh terbanting keras ke atas panggung. Lengan mereka hilang, darah mengalir deras, membuat cincin itu berwarna merah. Adegan ini mengejutkan semua orang yang hadir. Mereka menunggu pengawal Zetian meledakkan kepala Ning Fan. Namun detik berikutnya, lengan mereka berubah menjadi kabut darah. Lenganku! Lenganku! Bunuh!
Bunuh dia untukku. Para pengawal Zetian menjerit kesakitan dan meraung dengan marah. Gongben Sanzang dan yang lainnya juga terkejut. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Ning Fan akan begitu kuat. Tidak menyangka kamu punya kemampuan semacam itu. Tapi jangan berpikir hanya karena kau mengalahkan pengawal Zetian, kau bisa mengalahkan kami. Dia hanyalah seorang petarung kasar tanpa teknik, yang hanya dikenal di dunia sumo, tetapi dalam pertarungan hidup mati yang sesungguhnya, dia masih jauh dari kita, kata Gongben Sanzang dan yang lainnya dengan marah. Namun mereka mengatakan kebenaran. Dengan tingkat kekuatan yang sama, pegulat sumo terlalu merepotkan, dan metode serangan mereka terlalu sederhana, mereka mengandalkan berat tubuh dan keunggulan kekuatan mereka untuk mengalahkan lawan. Bagi 3 orang sisanya, itu menggelikan. Baik itu pedang dao, karate, atau judo. Semua mengejar kombinasi kecepatan dan kekuatan. Aku akan bertanya lagi, apakah kamu tahu di mana teratai salju api es berada? Ning Fan tidak peduli mendengarkan omong kosong mereka, malah bertanya tentang keberadaan teratai salju gunung es, yang merupakan hal terpenting. Jika tidak, dia tidak akan datang sama sekali. Dasar petani bodoh dari negeri Xia, kalau kau ingin tahu, kalahkan saja aku dulu. Pada saat ini, Gao Qiaojilang melompat keluar, mengambil posisi, matanya dipenuhi semangat juang. Kalian bertiga datanglah bersamaan, aku tidak punya banyak waktu untuk kalian, kata Ning Fan acuh tak acuh. Dengan pernyataan ini, seluruh tempat menjadi gempar. Apa? Dia menyuruh mereka bertiga untuk menyerangnya bersama-sama. Apakah anak ini sudah gila? Setelah mengalahkan pengawal Zetian yang terlemah, dia pikir dia tak terkalahkan. Terlalu sombong. Orang sakit dari benua timur, kau sedang mencari kematian. 1 lawan 3, aku yakin bisa melawan 10. Siapa yang tidak bisa menyombongkan diri, sorak penonton. Pria dari desa Xia ini benar-benar terlalu sombong. 1 lawan 3. Di tribun, Hoshino Karai melirik Ning Fan dengan rasa ingin tahu, mata indahnya menampakkan semburat keterkejutan. Bab 508 kamu masih memiliki jalan panjang. Orang-orang negeri Xia yang bodoh, apakah kalian tahu apa yang kalian katakan? Gao Qiaojilang terkekeh dingin, menghentakkan kakinya, dan menyerbu ke arah Ning Fan bagaikan angin kencang. Aku akan memusnahkanmu. Sebagai seorang master judo, Gao Qiaojilang seringan burung layang-layang, sangat fleksibel, dan sama cepatnya. Judo menekankan kombinasi antara kekerasan dan kelembutan, menggunakan kekuatan minimal untuk mengarahkan kembali kekuatan lawan, capung mengguncang pohon, mirip dengan Tai Chi di negeri Xia. Konon judo berasal dari Tai Chi, tetapi mereka hanya mempelajari sedikit esensinya. Pada saat ini, dia berlari di depan Ning Fan, telapak tangannya tampak menepuk ringan, tampak mudah. Namun saat dia menyerang, suara retakan terdengar. Ning Fan mengangguk, mengakui bahwa orang ini memiliki pemahaman mengenai jalan tersebut. Dia memiliki beberapa keterampilan, jauh melampaui keterampilan yang tergeletak di tanah dari 9 penjaga Zetian. Tapi hanya itu saja. Ning Fan sedikit menghindar dan menghindar. Akan tetapi, kekuatan mengerikan dari hantaman telapak tangan itu tidak hilang, malah berubah menjadi hembusan angin yang menghantam tanah, menciptakan kawah besar. Menghindar. Aku ingin melihat bagaimana kau menghindari seranganku selanjutnya. Gao Qiaojilang mengangkat satu tangan seolah mengangkat sesuatu yang berat, sambil menekan ke bawah dengan tangan lainnya, memojokkan Ning Fan dari atas dan bawah. Dia yakin bahwa begitu pakaian Ning Fan disentuh, dia bisa menjepitnya ke tanah dan menggilingnya hingga menjadi debu. Benarkah? Kalau begitu aku akan lihat dulu. Kali ini, Ning Fan tidak menghindar dan hanya berdiri di sana. Ketahuan. Gao Qiaojilang mendengus dingin sambil menangkap Ning Fan, matanya dipenuhi kegembiraan. Haha, siapapun yang tertangkap oleh Gao Qiaojilang tidak pernah bisa lepas darinya. Anak ini tamat, dia akan dicabik-cabik. Gongben Sanzang dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak ketika melihat adegan ini. Kerumunan penonton dengan penuh harap menantikan momen Gao Qiaojilang akan membunuh Ning Fan. Namun, detik berikutnya, Gao Qiaojilang tercengang. Dia mengerahkan tenaga dalam lengannya, bermaksud mengangkat Ning Fan dan melancarkan teknik membunuhnya guna menghancurkan seluruh kerangka Ning Fan. Namun bagaimana mungkin tubuh makhluk ringan ini bisa begitu berat? Angkatan satu lengannya mampu menahan beban 1000 pon, namun dia tidak dapat mengangkatnya. Judo hanyalah sebuah metode yang dikembangkan dari seni bela diri negeri Xia, kamu baru mempelajari dasar-dasarnya. Seni bela diri sejati dapat mengerahkan kekuatan seberat 10.000 pon atau seringan bulu, setenang gunung atau secepat kelinci yang dibebaskan, satu kekuatan dapat membagi menjadi 10 energi, satu energi dapat menaklukkan 10 kekuatan. Kamu, jauh dari itu. Saat Ning Fan mengatakan ini, dia memposisikan dirinya dan menggerakkan lengan. Lengan Ning Fan bahkan tidak menyentuh Gao Qiaojilang,
namun kekuatan yang terpancar dari tubuhnya sudah cukup untuk melemparkannya. Teknik kultivasi yang dipraktikkan Ning Fan jauh lebih kuat daripada seni bela diri negeri Xia, dan seni bela diri negeri Xia jauh lebih kuat daripada judo negeri Sakura. Menghadapi praktisi judo dari negeri Sakura sekarang, Ning Fan seperti orang dewasa yang menindas anak taman kanak-kanak. Gao Qiaojilang memuntahkan seteguk darah segar, terluka parah hanya dengan satu serangan. Tapi itu belum berakhir. Ning Fan melangkah maju dan menamparnya dengan santai. Ledakan. Seluruh panggung di bawah Gao Qiaojilang runtuh. Setiap inci tubuhnya mengalami pukulan dahsyat. Kekuatan spiritual yang dahsyat menyerbu ke dalam tubuhnya, seketika menghancurkan semua tulangnya. Berdebar. Gao Qiaojilang dilempar keluar oleh Ning Fan seperti gumpalan lumpur dan tergeletak tak bergerak di tanah. Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Kekalahan lagi. Bukan hanya kekalahan, dia sudah mati. Semua orang di tribun tercengang melihat pemandangan ini. Kesombongan mereka yang tadi berlebihan langsung padam setengahnya. Mereka hanya bisa mengatakan bahwa Gao Qiaojilang telah kalah, tetapi mereka tidak dapat memahami seluk-beluk di dalamnya. Namun bagi Gongben Sanzang dan Ishida Yuryu, adegan ini membuat jantung mereka berdebar kencang karena khawatir. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Energi tersembunyi. Baru saja dia menggunakan energi gelap. Semburan energi gelap itu menghancurkan seluruh tulang Gao Qiaojilang. Kita tidak bisa terus-terusan menahan diri, serang bersama. Kalau tidak, kita tidak bisa mengalahkannya. Gongben Sanzang dan Ishida Yuryu saling bertukar pandang, lalu, saat Ning Fan baru saja menyelesaikan gerakannya, mereka menyerbu untuk menyerangnya. Teknik kaki Ishida Yuryu luar biasa, ia melompat di atas kepala Ning Fan, siap menyerang. Di sisi lain, Gongben Sanzang menghunus pedang panjangnya, ia menjentikkan bilahnya, menyebabkannya berdengung. Ki pedang terpancar dengan dahsyat dari bilah pedang dalam sekejap. Keduanya, satu di kiri dan satu di kanan, menyerang begitu cepat hingga mereka mencapai Ning Fan dalam sekejap mata. Keduanya berteriak, tetapi Ning Fan hanya terkekeh dingin. Ilmu pedang setengah matang dan karate dasar, kau pikir kau bisa melukaiku? Benar-benar menggelikan. Dengan suara dingin, Ning Fan mengaktifkan kekuatan spiritualnya untuk melindungi tubuhnya. Ledakan. Dengan tendangan yang dahsyat, kaki Ishida Yuryu menukik tajam ke atas kepala. Kekuatan tendangan tersebut menyebabkan tanah di bawah kaki Ning Fan hancur berkeping-keping. Gongben Sanzang adalah keturunan keluarga Gongben, leluhurnya, Gongben Wuchang, adalah seorang master pedang sejati. Meskipun Gongben Sanzang jauh dari sebanding dengan kakeknya Gongben Wuchang, ia tetap merupakan lawan yang tangguh. Serangan pedangnya melepaskan ki pedang sepanjang setengah meter, ki yang mencapai bagian depan pedang itu sendiri. Ning Fan mengucapkan kata-kata yang penuh penghinaan, telapak tangannya terjulur keluar. Ledakan. Mereka terkejut dan ketakutan saat mereka terpental mundur akibat kekuatan telapak tangan itu, mendarat dengan keras dan menyemburkan darah karena ketakutan. Kamu harus menang. Demi kehormatan negeri Sakura. Tetapi, bukankah mereka berdua tampaknya tidak mampu mengalahkan pria dari negeri Xia ini? Saat ini, banyak orang di negeri Sakura yang sudah putus asa. Bab 509. Sembahlah Sang Pemenang. 4 orang, yang pertama, diselesaikan dalam satu pertemuan. Yang kedua, dikeluarkan seketika dengan balasan terhadap provokasi. 2 yang tersisa menyerang bersama-sama, namun terpental hanya dengan satu serangan telapak tangan. Apakah perbedaan kekuatannya tidak terlalu kentara? Sungguh lelaki yang tangguh, kok dia bisa begitu berkuasa? Jika dia benar-benar menang, orang sekuat itu, aku harus menangkapnya. Mata indah Hoshino Karai semakin berwarna, menatap tajam ke arah Ning Fan. Di atas panggung, Gongben Sanzang dan Ishida Yuryu menenangkan diri, raut wajah mereka berubah muram. Mereka bertukar pandang dan menyerang lagi, tetapi Ning Fan membalas tanpa sepatah kata pun, raut wajahnya dingin. Pedang Dao Gongben Sanzang sungguh hebat, selain kecepatannya, pedang ini juga memiliki aliran energi internal yang melilitnya. Oleh karena itu, setiap serangan pedangnya sangat tajam, mampu memancarkan ki pedang. Meskipun ki pedang tidak kuat, jika dia terus berlatih seperti ini, dia akhirnya akan menjadi master generasi pedang Dao. Ishida Yuryu adalah seorang praktisi karate yang super kuat, dengan tubuh yang biasa untuk membunuh mesin pembantai. Setiap serangannya tidak dapat diduga, menggunakan tangan dan kaki, siku dan lutut, apapun yang dapat melukai seseorang, ia ubah menjadi alat untuk membunuh. Ning Fan tetap tidak terpengaruh, menghindari pedang Gongben Sanzang sebelum dengan mudah memblokir serangan Ishida Yuryu. Karate tak lain hanyalah tangan tang dari negeri Xia, dan kau juga belum memahami esensinya. Kau jauh dari itu. Setelah mengatakan ini, telapak tangan Ning Fan bergeser, menghasilkan bayangan.
Wajah Ishida Yuryu berubah drastis dalam sekejap, dan saat ia mencoba menghindar, Ning Fan sudah melayangkan tamparan keras ke arahnya. Memukul. Tamparan itu membuat Ishida Yuryu terlempar sejauh belasan meter. Sialan. Terlempar karena ditampar. Sampah. Sampah. Beraninya kau menyebut dirimu ahli. Pria tampan dari negeri Sia itu luar biasa. Pria tampan, lakukanlah. Sialan. Kamu di pihak siapa? Apa urusanmu? Aku mengagumi siapapun yang menang. Apakah itu masalah? Di tribun, banyak warga negeri Sakura sudah mulai berpindah pihak. Budaya mengagumi yang kuat merajalela di negeri Sakura, para ahli saja begitu, apalagi orang biasa. Melihat betapa hebatnya Ning Fan, banyak yang mulai mengaguminya. Untuk masyarakat negeri Sakura, jika kamu kuat, aku mengagumimu. Jika kamu mengalahkanku, aku makin mengagumimu. Jika kau injak kepalaku, aku akan mengagumimu sampai mati. Orang bodoh dari negeri Sia, aku akan membunuhmu. Ishida Yuryu menggertakkan giginya saking marahnya, ia pun meledak dalam kekuatan dan menerjang Ning Fan. Karena kau mencari kematian, aku akan mengabulkan keinginanmu. Sambil mendengus dingin, Ning Fan tak melanjutkan kata-katanya lagi dan menyerang dengan kekuatan spiritual, tepat mengenai dadanya. Ledakan itu merobek organ-organ dalamnya, melemparkannya ke tanah, kejang-kejang sesaat sebelum ia tak bisa bergerak lagi. Kalah lagi. Sampah. Sampah banget. Pria tampan dari negeri Sia itu jagoan. Banyak orang di tribun menjadi lebih bersemangat saat mereka melihat Ning Fan mengalahkan yang lain. Mata Hoshino Kare juga berbinar gembira. Sekarang hanya Gongben Sanzang yang tersisa, memegang pedang panjangnya dengan ekspresi serius. Dua orang menyerang bersama-sama, dan dengan mudah diterbangkan oleh Ning Fan. Sekarang hanya dia yang tersisa, bukankah itu seperti sedang menuju kematiannya? Apa, kamu takut? Ning Fan mencibir dingin. Gongben Sanzang melotot ke arah Ning Fan, jujur saja, dia memang takut. Sama sombongnya dia sebelumnya, sekarang dia sama takutnya. Namun dia tidak berencana untuk menyerah. Saksikan ilmu pedang gaya Gongben milikku, teknik menghunus pedang. Hachigeki tanpa kata. Gongben Sanzang meraung ganas, mengerahkan seluruh kemampuannya, melancarkan gerakan pamungkas dengan pedangnya, menyerang Ning Fan. Kau sebut trik remeh ini pedang Dao. Ning Fan menyaksikan dengan dingin saat pedang Gongben Sanzang menebas ke bawah, hanya dengan menyatukan jari-jarinya, diayunkan ke udara ke arah Gongben Sanzang. Kekuatan spiritual murni tiba-tiba meledak, berubah menjadi gelombang cahaya tak terlihat, menebas ke arah Gongben Sanzang. Detik berikutnya, retakan. Pedang Gongben Sanzang hancur di tangannya. Sebuah luka robek yang dalam hingga ke tulang muncul dari bahunya hingga ke perutnya. Darah muncrat deras, dan lutut Gongben Sanzang lemas, membuatnya jatuh berlutut di tanah. Ya ampun. Dia menang. Dia terlalu kuat. Siapa nama orang ini? Dia benar-benar hebat. Ning Fan, orang ini bernama Ning Fan. Tuan Ning. Ning yang tampan. Luar biasa. Mulai sekarang, dia idolaku. Jangan ada yang mencoba merebutnya dariku. Para penonton negeri Sakura di tribun bersorak kegirangan, satu persatu, 4 pesaing kuat mereka sebelumnya kini menjadi sampah. Mereka telah menemukan idola baru. Tuan Ning memang hebat, tapi mengalahkan keempat orang lemah ini pasti melelahkan. RV ku ada di luar, bagaimana kalau aku menemanimu beristirahat sebentar? Tepat pada saat itu, Hoshino Kare mendekat, senyumnya genit. Ning Fan tidak memedulikan Hoshino Kare, tetapi malah berdiri di hadapan Gongben Sanzang, menatapnya dari posisi superiornya. Apakah kamu tahu keberadaan teratai salju api es? Mata Gongben Sanzang penuh ketakutan, dan dia menggelengkan kepalanya dengan panik untuk menunjukkan ketidaktahuannya. Melihat reaksinya, Ning Fan tidak bertanya lebih jauh, seseorang yang berada dalam ketakutan ekstrim seperti itu tidak akan berbohong. Berbalik ke arah Hoshino Kare, dia menyadari betul apa yang sedang dipikirkan wanita itu dengan mata serigalanya. Istirahat. Bisakah seseorang benar-benar beristirahat setelah menaiki RV? Apakah kamu tahu tentang teratai salju api es? Menguji air, tanya Ning Fan. Bab 510. Kau bukan orang yang menunjuk jari dan memerintah orang lain. Teratai salju api es. Apa itu? Hoshino Kare menggelengkan kepalanya dengan bingung. Ning Fan merasakan gelombang kekecewaan, bersiap menolak undangan Hoshino Kare ketika sesosok tubuh sudah berdiri di sisinya. Itu adalah Mu Wanxing. Tantangan itu disiarkan langsung, dan dia diam-diam menontonnya, melihat Hoshino Kare, si wanita jalang ini, benar-benar mencoba merayu Ning Fan, dia pun bergegas menghampirinya sekencang-kencangnya. Pergilah, dan lihatlah ke cermin untuk melihat siapa dirimu sebenarnya, apakah kamu pantas mendapatkannya. Wanita negeri Sakura sama saja, mereka berani menyerang orang yang berkuasa, sungguh menjijikkan.
Wajah dingin Mu Wanxing menyemprot aktris terkuat negeri Sakura itu tanpa meninggalkan sedikit pun harga diri yang utuh. Mana mungkin Hoshino Karai tidak menerima sanjungan dari bintang-bintang di sekitarnya. Ia belum pernah mengalami penghinaan seperti itu. Dia menarik napas dalam-dalam dan menatap Ning Fan, lalu berkata, "Tuan Ning, sejujurnya, saya tidak keberatan jika Anda memiliki banyak wanita. Lagi pula, pria berkuasa seperti Anda pantas mendapatkan lebih. Tapi aku tetap berpikir wanita jalan seperti dia tidak pantas menjadi wanitamu." Mendengar ini, wajah Mu Wanxing menjadi gelap, dan dia mengangkat tangan kanannya, menamparkan wajah Hoshino Karai tepat di wajahnya. "Apakah aku layak atau tidak, bukan hak wanita jalan sepertimu untuk menilainya. Sebagai kapten tim tempur khusus Phoenix, bagaimana mungkin dia bisa mentolerir dipermalukan oleh bintang negeri Sakura?" Su Qingcheng juga tiba pada saat ini, diam-diam mengacungkan jempol pada Mu Wanxing. Kena banget. Menghadapi Hoshino Karai, musuh asing, kedua wanita itu mempertahankan front persatuan dengan pemahaman diam-diam yang mengesankan. Hoshino Karai, memegangi wajahnya yang bengkak, menatap Ning Fan dengan iba, tampaknya berharap agar dia menegakkan keadilan untuknya. "Pertama, mereka bukan wanitaku." Namun, ekspresi Ning Fan acuh tak acuh saat dia melanjutkan, "Kedua, seperti yang dia katakan, kamu memang tidak menarik perhatianku." Setelah mengatakan ini, Ning Fan berbalik dan berjalan pergi. Hatinya hanya berisi ruang untuk Su Yurong, bagaimana mungkin dia memikirkan wanita lain. "Keluar. Kalau berani merayu Ning Fan lagi, aku akan merobek mulutmu." Mu Wanxing melotot tajam ke arah Hoshino Karai dan mengikuti Ning Fan. Su Qingcheng tidak banyak bicara dan juga pergi bersama keduanya. Melihat punggung ketiganya, Hoshino Karai meninggalkan tempat kejadian sambil menangis dan terdiam. Tentu saja kejadian ini disaksikan oleh semua orang yang hadir dan dengan cepat menyebar serta diketahui oleh semakin banyak orang. Instrukturnya pria sejati, saya suka. Wanita-wanita negeri Sakura memang pelit, mengira bisa merayu instruktur hanya dengan wajah cantik, sungguh menggelikan. Tamparan kapten itu sangat memuaskan, membuatku ingin naik ke sana dan menamparkan perempuan jalan itu juga. Para anggota tim perang khusus Phoenix berkumpul bersama, masing-masing dengan penuh semangat mendiskusikan peristiwa tersebut. Pada saat ini, wajah-wajah tim perang khusus 1000 naga sekelam air, semua orang berharap dapat menguliti Ning Fan hidup-hidup. Pria terkutuk dari negeri Xia itu, beraninya dia memperlakukan dewiku seperti itu, aku ingin dia mati. Sampai mempermalukan dewiku seperti ini, saat kita bertemu tim tempur khusus Phoenix, aku akan membuat mereka memohon hidup tetapi merindukan kematian. Ini membuatku marah, aku harus membunuh Ning Fan. Hoshino Karai dapat disebut sebagai Dewi Nasional Negeri Sakura, dan bahkan anggota tim perang khusus 1000 naga menganggapnya sebagai Dewi. Mengetahui Dewi mereka telah dipermalukan seperti ini, bagaimana mereka bisa tahan? Senja. Kegelapan menyelimuti bumi, namun sebuah rumah besar di Tokyo terang benderang. Rumah besar itu, dengan tanahnya yang luas dan dekorasi yang mewah, tampak sangat mencolok. Meskipun saat itu malam hari, berdiri sekitar selusin pria setengah baya yang mengesankan di dalam kompleks itu. Kalau orang luar melihat kejadian ini, mereka mungkin akan tercengang karena hampir semua kepala keluarga besar di Tokyo hadir di sini. Belasan orang itu berdiri dengan tenang di halaman, seakan menunggu kedatangan orang penting. Tak lama kemudian, 3 orang tua berjalan memasuki halaman. Dari kiri ke kanan adalah Zitian Liangtai, Hayami Zuyuto, dan Sung Chuan Yangji. Ketiganya adalah kepala dari 3 keluarga besar, juga termasuk segelintir orang terpilih yang berdiri di puncak Tokyo. Kami telah melihat ketiga tetua. Melihat ketiga orang tua itu, belasan orang di pelataran pun berteriak serempak. Zitian Liangtai melambaikan tangannya sedikit dan berkata, "Tuan-tuan, tidak perlu sopan santun seperti itu. Saya memanggil Anda ke sini hari ini untuk membahas suatu masalah dengan Anda." Pria dari negeri Xia itu, Ning Fan, mengamuk di Tokyo tanpa mempedulikan kita, jika orang ini tidak disingkirkan, keluarga kita semua akan tercoreng. Saat menyebut Ning Fan, semua yang hadir menunjukkan ekspresi marah. Seperti yang dikatakan Zitian Liangtai, hanya Ning Fan yang telah menginjak-injak harga diri keluarga-keluarga ini hingga hancur. Keluarga-keluarga yang hadir, masing-masing merupakan keluarga kuat dan berkedudukan tinggi di Tokyo, belum pernah diganggu seperti ini sebelumnya, dan lebih menyakitkan lagi, oleh seorang pria dari negeri Xia. Saya mendukung apa yang dikatakan Miyamoto-san, Ning Fan telah mempermalukan kita dan dia harus mati. Saya setuju, kita harus membunuh Ning Fan dengan cara apapun. Tidak seorang pun berani mempermalukan kita seperti ini, bunuh dia. Suara-suara marah terdengar dari kerumunan. Melihat kerumunan yang marah, mulut Zitian Liangtai melengkung membentuk senyum tipis. Dia berdeham dan, ketika semua orang sudah tenang, melanjutkan,
Apa yang kau katakan itu benar, siapapun yang berani mempermalukan kita pantas mendapatkan hukuman mati, satu-satunya nasib Ningfan. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.